Selamat bertemu lagi dalam pembelajaran sejarah berikutnya. Kita sambung dengan eh, informasi-informasi tentang Yugoslavia. Kemarin kita bahas terkait dengan merdekanya berbagai negara atau negara-negara yang tergabung dalam Yugoslavia. Kemudian kita lihat sekarang bagaimana perkembangan Yugoslavia yang sudah terpecah-pecah. Mungkin ini bisa kita lihat negara-negara baru dan konflik di bekas Yugoslavia. Kemarin kita bahas tentang Bosnia yang merdeka dengan komposisi yang seperti ini. Ya, merdeka tanggal 15 Oktober 1991. Komposisi penduduknya adalah Muslim 44%, Katolik Ortodok 31 dan seterusnya. Ini kalian baca. Tetapi dia ingin dikuasai oleh Serbia dengan dukungan penduduk Bosnia keturunan Serbia. Berarti di Bosnia terdapat juga penduduk-penduduk yang memang keturunan Serbia yang ingin menggabungkan diri dengan Serbia. Kemudian itulah yang menyebabkan terjadinya konflik antara Serbia dengan Muslim Bosnia. Sementara Serbia ingin melakukan pembersihan etnis dengan tokohnya ini, ya, siapa namanya ini, silakan kalian cari, nanti kita lihat. Ini menjadi tokoh yang dianggap paling bertanggung jawab terhadap pembasmian etnis di Bosnia. Kemudian penduduk Bosnia keturunan Kroasia ingin bergabung dengan Kroasia dan memusuhi Muslim Bosnia. Muncullah perang Bosnia dan Kroasia, sehingga Bosnia ini dalam kondisi terjepit. Ada kelompok yang ingin bergabung dengan Serbia, ada kelompok yang ingin bergabung dengan Kroasia, karena komposisi penduduknya seperti itu. Ada juga ingin tetap berdiri sendiri. Kemudian perkembangan negara lain adalah Kroasia, ini Katolik Roma, merdeka, kan ditentang oleh Serbia, tetap ditentang oleh Serbia, karena seperti yang saya jelaskan, Serbia tetap ingin mempertahankan diri dalam bentuk Yugoslavia. Kemudian Slovenia, karena dia terdiri dari mayoritas Slovenia, mungkin dia terhindar dari perang saudara, dari keinginan-keinginan penduduknya menggabungkan diri dengan negara lain. Kemudian Serbia Montenegro ingin mempertahankan Yugoslavia paling luas. Ini dia. Ini tokohnya adalah Slobodan Milosevic ditambah dengan Radko Mladic. Ya, ini tokohnya, tokoh yang paling bertanggung jawab terhadap pembasmian etnis adalah Slobodan Milosevic dan Radko Mladic. Ini ingin menguasai negara-negara tetangganya yang tadinya tergabung dalam bentuk Yugoslavia. Sementara Macedonia merdeka tanggal 9 September 91, penduduknya juga mayoritas Islam, tapi dia agak ke bagian selatan, sehingga mungkin relatif lebih aman. Nah, kemudian dengan kondisi perang saudara tersebut, apa yang bisa dilakukan, termasuk bagaimana peranan Indonesia? Karena Yugoslavia merupakan anggota PBB, sehingga PBB pun turun tangan dengan membentuk satu pasukan keamanan PBB, yaitu UNPROFOR, United Nations Protection Force. Berarti memberikan perlindungan terhadap negara-negara yang sudah memerdekakan diri. Kemudian Indonesia sebagai anggota PBB dan juga saat itu adalah ketua GNB mengirim obat-obatan terutama kepada Bosnia melalui Sarajevo, karena daerah-daerah itu banyak tertutup. Soeharto waktu itu menjadi kepala negara, ketua GNB, ini menunjukkan keberaniannya berkunjung ke wilayah konflik, ke Bosnia. Kita bayangkan negara lain atau pemimpin negara lain tidak ada yang berani berkunjung ke negara tersebut yang sedang konflik dari segi keamanan. Tetapi Soeharto berani berkunjung. Berarti Soeharto bertanggung jawab sebagai ketua GNB, sementara Yugoslavia adalah anggota GNB, bahkan sebagai pemprakarsa GNB. Siapa tahu nanti bisa menyelesaikan konflik, tapi nanti inilah proses penyelesaian konfliknya, dilakukanlah perjanjian Dayton. Ini dia, silakan nanti kalian baca bagian per bagian dari
perkembangan dari konflik di Yugoslavia. Nah, sementara perkembangan terakhir tahun 2006, ini Serbia dan Montenegro dengan pusatnya Beograd bersatu sampai dengan 2006. Kemudian Montenegro menentukan nasibnya sendiri. Sementara Kosovo memproklamirkan diri tahun 2008. Itu perkembangan di tahun 2008. Bagaimana perkembangan berikutnya? Silakan nanti kalian bisa mencari berbagai informasi di berbagai media. Demikian informasi yang dapat disampaikan terkait dengan perkembangan Yugoslavia. Sekian, terima kasih.